Sepedanya buat giveaway aja punya istri saya itu. Gitu. Aku baru mau bacain. Ngajak ribut nih Mas Daniel. Ngajak ribut sama istri saya nih. Masa Arvin pakai sepeda orange kuning itu kan nggak pecing lah, maco gini masa. Bang Arban itu biasanya pakai pink. So, celana dalam pink. Oke, jadi Pak Jokowi kasusnya adalah diundang Pak Prabowo ke Padepokan Silat dari Halim mendarat langsung ke situ kan. Oke, nah Pak hadir penyerahan medali, semua wartawan hadir, tapi wartawan itu kan habis dapat soalnya kan dia akan pindah. Selesai penyerahan medali, semua wartawan pergi, termasuk fotografer Kompas pergi. Bahwa tiba-tiba si peraih medali emas itu ngerangkul Pak Jokowi sama Pak Prabowo dijadiin satu, itu nggak ada yang nyangka. Fotografer udah nggak ada semua ya. Nah, yang ada di situ hanya anak kumparan. Itu yang fotonya dipakai semua koran. Anak kumparan yang punya dipakai semua koran yang Anda lihat tadi ya. Nah, Kompas itu lihat di TV, siapa aja yang kita nggak mau pakai foto kumparan juga gitu kan, pasti sama semua gitu kan. Cari dilihat di TV siapa kira-kira mau itu orangnya Pak JK tuh gitu kan, kontak orangnya punya ya. Kompas beda sendiri ya, punya tim stafnya Pak JK itu. Itu caranya, cari lihat di TV siapa aja yang motret itu, itu ada plototnya di TV. Kalau nyerah sama kumparan yang fotonya pondok kabeh, makanya Kompas lain nih, lihat ya. Ini fotonya Kompas ya, lain kan yang motret foto Kompas itu, tunggu saya zoom ya. Foto Kompas itu yang motret namanya Setwapres Yohanes Liniani, staffnya Pak JK ya. Setwapres Yohanes Liniani itu, staff Yohanes Liniani ya. Ya koran lain semuanya nyerah pakai kumparan pondok kabeh, lihat foto sama semua dari foto semua. Ya itu saya bisa ketawain. Itu redakturnya kurang jeli. Lihat di TV kelihatan tuh. Ini orangnya Pak JK nih, ada yang kenal. Siapa yang? Tuh saya tahu tuh. Kontak orangnya Yohanes Liani itu, kontak, tapi foto saya mungkin nggak bagus ya. Ternyata bagus itu kan. Dipakailah oleh Kompas, Setwapres, stafnya Wapres. Gitu. Kasus tuh ya beli. Kalau seperti itu kita dibeli atau gimana ya, beli ya nggak tahu ya. Saya udah bukan redaktur, saya nggak deal-dealan itu minta gratis atau beli atau nggak tahu lah. Tapi saya sebagai senior, saya mengamati, saya minta sini file saya simpen, saya buat bahan tutorial ya. Nah itu ada pertanyaan dari teman tadi tuh, belum sempat terbaca. Om, kalau kayak gitu berapa sih biasanya dibayarin harganya gitu? Nah, siapa tadi yang nanya tuh? Nggak ada patokan ya. Yang punya foto kalau bisa semahal mungkin. Tapi kalau Setwapres ya nggak mungkin komersial kan. Itu kan kepentingannya dia sendiri ya, nggak kepentingannya Setwapres. Secara biasanya berapa nggak bisa. Kompas pernah beli foto mahal sekali, pernah. Seperti Tanah Abang itu kita tawar-tawaran. Bisa sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta. Bisa juga di murah sekali, tergantung. Makanya yang punya foto semahal mungkin. Kompas akan tawar semurah mungkin. Biasa itu. Namanya pasar ya. Artinya jadi nggak ada patokan juga ya, nggak ada patokan yang gitu ya. Ini Omar Bain zaman digital dating, zaman analog ini rubah tekniknya. Ya di Photoshop juga tahun 91 Kompas sudah pakai Photoshop, di scan, dipindai, di Photoshop. Kalau dulu zaman belum pada pindah dulu, zaman dulu ya nggak bisa. Zaman dulu nggak ada, lupa padanya. Nih dari Taufik Nobo. Om, kalau majalah kan pernah tuh bikin cover dengan foto pakai handphone. Nah, kalau untuk koran sampai saat ini pernah nggak HL-nya dengan foto pakai HP? Loh, kalau kita workshopnya handphone, saya sering tunjukkan Kompas dari tahun 2012 pakai dari BlackBerry juga sering banyak sekali. Kalau Anda ikut workshop saya, webinar handphone sering kok. Atau kapan-kapan kita webinar handphone, ya terserah aja nggak masalah. Kan kita mau bikin webinar berbayar. Berbayar untuk pakai handphone. Kita ngiklan. Minggu depan kita akan bikin webinar handphone untuk jualan online. Jadi teman-teman kalau mau motret sesuatu segala macam dengan handphone, lightingnya seperti apa supaya objeknya lebih menarik dan laku, misalnya untuk di marketplace, ikutin webinarnya, Cela bersama Arba'in Rambe. Tapi nggak disponsori Novivo ya. Boleh ngomongin tuh ya. Jangan. Mbak Inong lucu lagi, warnanya orange ya. Itu. Cia.
Lucu kan, sama temboknya matching tuh. Tangganya nggak matching, tangganya aluminium. Aku mau cari tangga yang oranye belum dapat itu. Aku juga jualan sepeda loh Bang sekarang. Iya, Barang listrik datang. semi listrik itu. Tapi lihat di YouTube-nya keren loh ternyata. Jadi aku senang sekarang. Jadi kalau misalnya kita gowes jauh banget kan, biasanya kan pulang males, pengen buang aja tuh sepeda gitu kan. Nah, Tapi itu udah ada elektriknya. Ada gambar yang YouTube-nya apa tuh? Ada YouTube-nya, ntar tak kirim. Keren banget. Jadi itu bisa ngegas lumayan kencang, bisa 40 kilo per jam. Waduh, nge-lag lagi. Bang Arwin mau beli lagi tuh pasti nge-lag deh, beli mulu. Oh, Bromptonnya Bang Arbain baru saja dijual. Ada Ferry. Halo. Ada Ferry itu. Halo. Ini udah nyambung lagi ya? Udah nyambung. Tadi nge-lag sebentar. Nge-lag sebentar. Nanti tak kasih videonya. Jadi keren banget. Ada gasnya. Kasih linknya aja, kan? Kasih linknya. Linknya aku ya. Tak lihat di YouTube. Siap. Nah, dari Triawanda Aditya. Om Arbain, boleh nggak wartawan foto ambil gambar PSN pakai drone, tapi tidak izin dengan pihak kontraktor? PSN itu apa? Gambar PSN apa ya? Mas Tria mungkin dijelasin ya PSN itu apa? Ini garis yang bikin di kantor masih ada, karena udah pensiun. Garis aku udah aku bawa pulang semua. Itu tadi Bayu paling banyak. Nanti aku nggak giliran aku perkusi loh. Itu patung udah tak omel-omelin tuh di STC. Iya. Ini nggak diambil juga nih. Patung tak omel-omelin dari gede satu garisan di garis satu tuh. Satu garis ini Che Guevara apa ya? Ini garisnya lagi tuh garisnya lagi, itu garisnya lagi. Bentar. Bang, PSN itu proyek strategis nasional. Nasional. Urusannya bukan jurnalis ya, siapapun ya, urusannya sama kontraktor deh, bukan masalah jurnalis atau bukan. Kalau pakai turun ke suatu proyek izin gitu ya, urusannya ya bukan masalah jurnalis, bukan masalah orang ke orang aja. Orang ke orang aja urusannya. Itu langsung ke lembaga lah urusannya ya. Iya. Oh iya, saya mau laporan. Hari Sabtu sama Minggu saya ambil sertifikasi drone. Saya udah daftar. Sama Pak Sarki aku dikasih. Loh, kok gue nggak diajak? Nah, aku tahunya tadi malam, baru tadi pagi daftar udah mepet, jadi tutup minggu lalu aku. Kalau coba daftar nanti kasih linknya. Siapa tahu masih mungkin. Masa kita nggak bisa KKN sih? Hari gini kan 62 itu bisa KKN. Ini masalah negara ya. Nanti nggak gue ajak ngedrone ke India lagi loh. Saya mau ambil formal. Saya juga, kita kan formal Bang. Kalau kita nanti ke Jodhpur mau ngedrone, kita udah bisa bawa. Nggak ada urusannya, Jodhpur India urusannya bukan Indonesia. Ini dulu Kompas berlangganan apa aja ya? Kompas berlangganan apa aja? Dulu Kompas Reuters AFP EP ya. Semua berapa biaya langganannya? Satu kan terbitanya zaman saya dulu tahun 90-an 30 jutaan satu bulan ya. Satu bulan 30 jutaan dulu. Satu bulan 30 jutaan. Dipakai nggak dipakai. Sekarang nggak tahu berapa. Tahun 90-an 30 juta. 30 juta tahun 90-an. Ya. Tapi kan kalau kayak di antara itu ada yang istilahnya bebas unlimited gitu, bisa download segala macam kan gitu kan. Biasanya ya, kan itu 30 juta itu unlimited, tapi beberapa yang dibuang seperti American football kita buang, NBA kita buang dulu ya. Tapi belakangan waktu itu sudah Pratomo yang sekarang dubes Australia, dubes Singapura itu bilang NBA sayang banget, coba diambil. Terus saya suruh liput NBA, waktu itu saya sampai ke Amerika, sekarang liput NBA. American football sampai sekarang. Oh, berarti kayak kita langganan TV Fast Media gitu ya? Kita boleh ambil SBO aja atau apa aja gitu ya? Kayak gitu maksudnya? Kalau kita langganan di antara kayak gitu atau kantor berita gitu? Bukan. Langganan di EP itu unlimited. Tapi saya bilang supaya nggak ngeripuin kita kan foto masuk banyak itu kan nyusahin ya nggak? Tolong American football di skip gitu. Saya nggak akan pakai sama sekali gitu. Supaya nggak ribet gitu loh. Supaya kita nggak jadi ribet. American football, rugby juga kita minta di take down. Siap. Supaya nggak ngerepotin kita sendiri. Rugi udah bayar. Ya tapi ada bayangin server Anda kan jadi jeblok ya nggak? Bang, ini orang nanya si Daniel nanya sertifikasi drone berlaku hanya di Indo aja atau bisa tukar? Nanti kita bikin topik soal drone kali ya. Lucu juga kali Bang. Wah, kita ngobrol soal drone yuk. Saya udah ambil sertifikasi ya.
Saya sebagai warga negara yang baik ingin ya bersertifikasi lah. Aku juga tar bersertifikasi juga. Oke. Kebun sawit. Ntar aku bacain dulu. Ini ada yang terlewat juga. Wah, kulekan Ganesha waktu di India. Terus sebentar lagi sepedanya ketambasi ditukar sama pit listrik. Ini landmark sih, ini yang landmark tuh perlu juga nih. Ruang nganggur tadi. Om, kalau ada foto landmark tuh yang ada di ruang publik seperti Tugu Sumarekon, dan dia melarang kita foto dan harus izin. Sebenarnya dia berhak melarang nggak sih? Karena kan ada di ruang publik. Harusnya enggak ya, ada aja pakai tele dari jauh. Oh, ada di tempat publik kok. Kalau dia melarang suruh tutupin kain aja gitu loh. Kalau kita masuk halaman dia lah itu kita nggak boleh. Tapi kalau tugu di tempat yang jalan raya ya nggak bisa dilarang, itu berlebihan itu. Oke, harus dua hal ya. Kalau kita berada di lokasi dia berhak melarang. Iya, tapi kalau kita di tugu itu di jalan raya di tempat umum ya dia nggak bisa ngelarang dong. Kenapa dulu bikin tugu dilarang di potret itu ya nggak masuk akal. Itu yang ngelarang oknum iseng-iseng aja itu. Ini dari Hartoyo Putro. Om, cerita dong yang fotonya dari Nat Geo Indonesia mengenai jenazah COVID. Waduh, udah banyak dibahas Mas Hartoyo. Udah dibikin Zoom, Kompas udah bikin, Fujitsu udah bikin segala macam. Kita juga sempat. Ya kan Senin sama Bea juga ada ngobrol juga waktu itu yang di itu. Iya. Jadi kalau dibahas ini lagi nanti. Udah pasti banget. Beritanya sudah masuk koran pagi. Nanti kalau masuk sore nanti nggak laku. Iya. Ya Mas Hartoyo ya, karena itu sensitif banget gitu. Celah. Tadi ada Joshua-nya malah, nggak tahu Joshua-nya masih ada atau enggak. Iya, saya ada pertemuan sama dia di Facebook juga. Ini dari Daniel, Om ngobrolin semalam kok banyak disensor oleh Asmat. Oh itu masalah, itu sih masalah security. Om Don Asmatnya juga. Gini. Gini ya. Rockefeller itu wapres Amerika Serikat ya. Jadi terus dia datang ke Indonesia. Jadi kita yang ngomongin itu benar-benar kulit banget ya, di dalamnya kita sangat nggak tahu, nggak berani kita nggak berani memfitnah juga. Jadi kita justru ngomongin misterinya ya, kita kemarin ngobrolin misterinya, termasuk saya ke Oceanet, ke Pirien, ke Yap Tambor. Saya ngalamin, saya tinggal di sana 5 bulan waktu itu, dan saya ngalamin betul bahwa itu masalah yang sangat amat sensitif. Nanti kalau salah-salah ngomong bisa aja Bang Arbain atau Don Hasman diciduk sama CIA yang kita nggak tahu. CIA banyak loh di Indonesia ya, FBI banyak, CIA banyak, MI6 juga banyak di Indonesia yang teman-teman nggak tahu. Bahkan teman sebelah kita tukang bakso bisa jadi CIA. Nih Surya Firama tadi nanya juga nih, Om motret pemandangan tapi masuk sawah orang, yang punya sawah protes, gimana dong Om? Sawah ruang publik itu atau bukan? Di Cariu lagi rame nih Cariu nih. Kemarin masang tripod sampai petaninya nggak bisa lewat itu ya. Jangan gitu dong. Itu jangan merusak lahan orang. Jadi kalau orang ya harus nuwun. Aku baru mau ke Cariu tuh lusa. Ikut yuk. Lusa tapi hari apa? Drone. Hari lusa apa? Minggu. Lusa. Minggu. Aku mingguan ambil sertifikasi. Lusa Sabtu dong. Besok Jumat. Sabtu. Aku Sabtu Minggu sertifikasi. Sertifikasi 2 hari ya? Jangan weekend. Wah, weekend edan loh. Kalau mau ke sana berangkat jam 3 pagi. Jadi sampai sana pas sunrise. Tapi kata Sasha bagusnya sunset. Jadi kita berangkat siang terus tungguin sunset. Karena aku kan pembenci sunrise, ganggu tidur aja sih sunrise. Kan sunset aja kalau kan? Itu. Sunset aja. Sunset kan laku juga kan fotonya. Orang minta sunrise dikasih foto sunset kan, orang itu juga usahanya juga maju toh, nggak ada pengaruh foto sunrise sama sunset, ya kan? Ya. Jadi gimana nih yang punya sawah protes gimana? Ya protesnya nurut dulu. Ya berhak dong. Ada kok mau marahin. Bener orang baju itu juga ya. Enggak kalau di foto. Udah nggak mau. Enggak kalau sawahnya di foto dia protes. Iya sah-sah aja ya, kamu pindah aja sawah orang lain. Emangnya sawah dia doang yang bagus, gitu aja. Oh dia punya sawah. Itu kan perdata, urusan dia. Lu kok kamu lah ya, gue mau nggak mau difoto kok ya. Ada ributnya sama dia, secara hukum ya. Sama ya itu sama dengan properti ya. Oh rumah kita nggak mau difoto ya. Yang punya rumah berhak ya kan. Tapi kita yang motret kalau potret dari jauh ya. Ya apa boleh buat ya. Apa boleh buat juga sih ya kan. Memang. Jangan kuat-kuatan aja. Jadi nggak terlalu dipikirin lah hal-hal kayak gitu ya. Iya. Kalau misalnya jangan mendiskusi sesuatu yang nggak penting. Kita bisa pindah-pindah aja.
Itu urusan perdata ya, masing-masing aja urusan kamu sama yang punya rumah sama yang punya tanah. Oke, ada nggak foto headline Kompas tapi di detik terakhir batal naik cetak karena satu alasan? Ras Lu Jawa sering, nanya. saya tuh dari jam waktu Nasaruddin Samsudin ditangkap itu, HL udah dipasang tiba-tiba. Nah ini saya tunjukin ya, ini foto bagus banget nih. Jadi HL saya redaktur nih, HL udah saya pasang nih dari jam 6 sore udah dipasang HL-nya ya. HL dipasang jam 6 sore. Kompas kita jam 12 malam ya. Kompas kita jam 12 malam. Jam 12 malam kita jam 6 sore udah dipasang HL-nya. Jam 9 malam, jam 21 Surya Pratomo Nasaruddin Samsudin ditangkap. HL-nya itu aja. Jam 9 baru ngasih perintah dan fotonya belum ada. Ini fotonya kalau mau nih. Ini dahsyat banget ini dahsyat banget nih. Jadi mana tunjukin. tunggu. Jadi baru jam 9 malam disuruh dan nggak tahu di mana lagi ditangkapnya gitu kan. Nih itu. Oh, itu ini gila jam 9 baru disuruh perintah, bayangin. Nasaruddin Samsudin ditangkap mana? Ini saya simpen banget tuh ini. Itu bapak ada gintung upah kalau mana punya tip-tip nama. Lah. Almaram, tapi banyak yang melarang seperti itu. Komplek Pacific Place difoto dari jalan ditegur satpamnya. Emang. Tegur ya, pintar-pintar kita juga ngomongnya. Kita nggak motret itu kok, kita motret orang, tapi kebetulan ada gedungnya di belakang. Itu ajaran Bang Arbain, ya nggak Bang? Iya. Kita motret mobil yang lewat itu, ternyata ada Pacific Place-nya di belakang gitu. Iya, nggak boleh itu. Ya urusan dia, itu area dia kok. Aduh, mana sih? Nih sambil nyari, aku bacain pertanyaan ya, takutnya nggak itu karena waktu. Apakah aparat memang boleh melarang masyarakat atau jurnalis mengambil foto saat mereka bertugas? Ya mau bilang nggak boleh ya, mereka bisa melarang kok gitu loh. Ada nurut atau tidak ya, makanya kuat-kuatan kayak kita di taman-taman di Jakarta, itu kalau ada motret pasti tanya izinnya mana. Ya dulu zaman Ahok kita mau protes ke Ahok kan, ya ada kuat-kuatan aja sama yang larang. Ya, mana larangannya gitu kan. Tapi ya itulah Jakarta gitu kan, banyak aturan yang nggak jelas. Ada di taman-taman Jakarta coba motret pasti didatengin izinnya mana gitu loh. Nah, terus minta izinnya ke siapa? Gak ada keterangan itu kan. Ya, solusinya gimana? Ya kalau ada nggak berani apa ya pindah aja taman lain gitu. Simple kan. Jadi poinnya aparat boleh aja melarang, tapi kita juga boleh melanggar. Iya boleh melarang, kuat-kuatan aja, ya kan? kuat-kuatan aja. Kecuali instansi atau daerah-daerah tertentu yang memang tidak butuh publik ya. Itu kita nggak bisa kucing-kucingan yang ada masuk penjara, ya kan? Instansi militer atau gimana gitu kan? Emang kita nggak boleh ngambil. Ya kita nggak boleh gitu. Tapi kalau kayak di ruang publik segala macam ada satpol segala macam atau satpam segala macam ya itu pintar-pintar kita aja sih sebenarnya gitu. Apalagi kita jurnalis. Begitu ya, Mas Radi Aditya. Ini kok nggak ketemu itu. Sudah lama nggak dihubungin. Ini bayangin HL baru disuruh motret jam 9 malam dan Agus dapat fotonya tahu nggak? Jam 12 kurang 15 detik. Serius, jam 12 kurang 15 detik. Dia langsung pakai laptop, saya terima, saya lihat exif-nya jam 23.59.45. Bayangin, 15 detik sebelum naik cetak. Saya langsung grab, saya lari ke percetakan, ya langsung saya pasang. Itu epic banget itu. Saya simpen semua filenya. Itu Nasaruddinnya di KPK ya waktu itu di fotonya ya? Ditangkap di KPK. KPU. KPK. Hah? KPU. Nasaruddin Samsudin, ketua KPU. Aduh, ini kok saya nggak siap untuk itu sih. Pelabuhan Sunda Kelapa sekarang kalau bawa kamera ditanyain izinnya loh. Sama biasalah. Ya itulah Jakarta. Makanya saya motretnya ke Iceland, ke Norway segala macam, gak pernah ada yang nanyain. Emang selalu tanya izin. Ribet. Izin. Nanti tanya lagi, izin nanyanya apa gitu. Anda punya surat izin nggak nanya kita gitu kan? Iya. Nggak ketemu ntar ya. Lain kali kita omongin ya bahwa HL kritis. Mungkin topik kita headline kritis. Tapi itu tahun 2004 ya. Jadi jam 9 malam dikasih perintah. Aku sudah pulang. Aku dari Pondok Kelapa sana harus balik nyari info dan saya juga nggak tahu di mana kasih perintah tapi nggak tahu Nasaruddin tangkapnya di mana coba.
Jadi Agus benar-benar mencari pakai channel sendiri. Dalam keadaan tipis gitu nggak berani fotografer sembarangan yang berpengalaman. Agus ngirim itu jam 23.59.15. Exif filenya 15 detik sebelum deadline. Gila itu. Gila. Oke. Om, belakang ada foto Pak Raden. Dalam momen atau cerita apa ya? Mana itu ya? Itu Pak Raden saya potret kira-kira 8 bulan sebelum dia meninggal dunia. Saya profilkan di Kompas, terus terus foto itu saya cetak 2, satu buat Pak Raden, satu buat saya. Buat saya ada tanda tangannya Pak Raden, itu ada tanda tangannya Pak Raden. Nah, saya kasih 7 deh tanda tangannya Pak Raden ini. Ada tanda tangannya Pak Raden buat Arba'in. Ya. Nge-lag lagi. Bang Bainnya nggak tahu kalau nge-lag. Oh, bergerak sih antenanya tuh. Antenanya kan di hidung tadi. Bang Bainnya nggak tahu. Teng. Oh, kita tinggal 6 menit. Makanya jangan kasih tanda tangan, kartu nama sama apapun yang berbentuk itu ke Bang Arba'in ya. Jadi mungkin kalau udah ngasih gitu berapa bulan kemudian kita mati, meninggal. Ya, teman-teman di sini jangan pernah mau ngasih kartu nama, kasih foto kita yang ada tanda tangannya ya, kayak Paradennya habis itu meninggal. Itu Ya, emang kartu namanya udah 80 tahun nah. banyak yang meninggal. Udah 80 tahun. Enggak lah, gak ada hubungannya. Tuh yang Nasruddin saya utang ya, lain kali saya keluarin ya. Nanti topiknya apapun saya keluarin ya Nasruddin. Saya foldernya saya lupa. Saya folder itu ribuan ya foto ya. Oke, iya, pokoknya foto yang belum saya keluarin. Nah ini foto ini juga nih. Nih, Mas Roy nanya nih. Kalau foto nggak dapat, dengan kata lain, apakah tetap stick dengan rencana headline sebelumnya? Ya enggak dong. Kita selalu punya plan A, plan B. Selalu punya plan A, plan B. Selalu. Plan C, plan B sampai Z kita kadang punya. Karena artinya setiap pilihan itu selalu punya alternatif. If gitu kan. Waktu Prabowo pelukan itu kan, sama Jokowi itu kan kita ada plannya foto yang lain. Tapi tiba-tiba ada Prabowo pelukan, kita cari fotonya. Tapi kita jangan sama dengan koran lain. Cari, kalau nggak dapat ya udah tetap foto. Daripada malu-maluin sama koran lain itu kan. Dapat dari stafnya Pak JK itu. Iya. Johannes Iliani. Tamadini, sekarang banyak tempat publik yang harus izin atau seikhlasnya Om. Oh iya, mau nggak mau kalau kita butuh banget ya harus seikhlasnya. Tapi kalau nggak butuh banget lupakan, ya Bang ya. Lupakan, iya. Kalau butuh banget ya seikhlasnya. Ada taman Bakau di Pluit itu ya, bayarnya 1,5 juta kan kalau nggak salah bawa kamera. Ya kok mahal? Ya kalau nggak mau ya nggak usah motret, lah. Dekia Rova, kalau pakai DSLR dianggap profesional Om ya? Benar. Lah saya dibilang kan saya pernah cerita, saya ke mana Papuma disamperin satpam sama Romi Perbawa. Saya pakai SLR Nikon yang gede kan, dimintain duit. Romi pakai Leica M9. Saya nggak apa-apa ya Pak. Oh Bapak nggak apa-apa katanya. Kamera kecil. Dia pakai M9 kan dimintain. Gue pakai Nikon kata-kata dimintain. Itu waktu itu Michael Bolton juga yang bawa kamera suruh taruh. Kalau yang kamera pocket kayak kecil boleh. Saya pakai mirrorless tahun 2008, mirrorless masih 2009 mirrorless masih awal ya, kecil dianggap boleh. Saya lolos mbak mirrorless dianggap pocket. Padahal mirrorless kan sama DSLR bedanya tipis kan. Sekarang malah DSLR udah nggak menang sama mirrorless. Gitu ya, catat ya. Alif Midi, Om berdua mainlah ke Lombok, asik. Batu payungnya berdiri lagi dong. Iya. Batu payungnya diriin lagi dong, kita main nih. Wah, gatongnya itu Brompton anyar. Oh, yang udah punya box dia. Gaya yang punya box Brompton. Om maaf, bisa jelaskan mengenai hasil foto almarhum Kevin Gardner? Tadi udah dijelasin di sesi pertama, tapi nggak apa-apa dijelasin lagi. Tuh. Ya Kevin Gardner itu gini, foto yang di atas itu ya, saya nggak usah tunjukin fotonya. Itu fotonya kuat karena foto itu kuat karena terbatas. Jadi kalau foto itu dibikin lebih lebar lagi, kelihatan ada orang banyak di situ. Itu kan bandara darurat untuk drop makanan ya dari PBB UNICEF ya. Iya. Jadi yang motret 5 orang, salah satunya Kevin Carter sama Joao da Silva. Da Silva itu yang menulis buku The Boy Who Became a Postcard itu. Dia menceritakan bahwa yang lain tuh nggak lihat burung itu hinggapnya sebentar banget itu loh.
Dan anak itu bukan dalam bahaya. Foto ini jadi kuat karena sangat berbicara. Otak kita jalan sendiri gitu loh. Misalkan burung itu diganti kucing, Anda kan pasti nggak merasa foto itu something kan? Karena Anda tahu itu burung pemakan bangkai. Jadi wah, Anda ceritanya berkembang di otak Anda sendiri sampai waktu Kevin kata bunuh diri, wah pasti merasa bersalah. Anda nuduh. Kevin nggak ada urusannya sama foto itu. Iya Bang, tinggal 2 menit lagi. Ada. Teman-teman, waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Nggak terasa udah 2 jam. Saya mohon maaf kalau ada bercandaan yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, nggak sempat bacain pertanyaannya. Ngegas, kita nggak pernah ngegas ya. Kita nggak pernah ngegas. Iya, kita cuma santai. Sisa waktu dikit ya. Sisa waktu dikit ya. Ini foto menghebohkan banget ini. Jadi ini semua koran, ini Pak SBY baru jadi presiden selama 2 bulan. Ini bulan Oktober, ini bulan Desember 2004. Pak SBY dilantik dari presiden Oktober 2004. Ini Pak SBY menjelaskan soal rupiah ya. Semua fotografer motretnya dari depan. Julian Siombing, backgroundnya Bu Megawati nyengir ini. Wah ini jadi foto ini jadi jadi panjang ceritanya ya, dianggap ngeledek macam-macam. Jadi yang iseng fotografernya, yang kena Kompas ya, yang kena Kompas. Ini kan ngeledek banget kan, kayak ngeledek. Lu tuh bisa nggak jadi presiden sekarang kan gitu kan, sekarang kan. Iya. Jadi itu jadi panjang. Itu ya, Bang. Terima kasih malam ini waktunya. Buat teman-teman terima kasih banget. Selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan besok ya. Iya, tinggal 20 detik lagi. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Juga nanti kita akan tunggu di IG ya, webinar soal motret pakai handphone untuk bisnis ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.